Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirawan Harul Majid dengan NPI 146190042 kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan berbasis IoT menggunakan depth stream kamera. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Saat ini banyak diciptakan berbagai macam alat keamanan agar ruangan yang berisikan barang pribadi dapat terjaga keamanannya. Salah satunya adalah CCTV. CCTV berguna untuk pengamanan dan monitoring ruangan. CCTV masih memiliki kelemahan, yaitu dapat dipengaruhi oleh kondisi cahaya, tidak bisa memicu alarm yang berada di ruangan berbeda, dapat direfleksikan melalui kamera digital, dan harus diawasi secara terus-menerus. Selain kamera CCTV, terdapat teknologi deep stream kamera yang digunakan untuk pemrosesan citra kedalaman. Deep stream kamera memiliki kombinasi sensor inframerah atau infrared dan kamera biasa yang mengambil citra dalam 3 dimensi tanpa memberatkan cahaya. Deep stream kamera mempunyai keunggulan, yaitu dapat mendeteksi pergerakan atau perpindahan suatu objek dengan membandingkan gambar saat ini dengan gambar sebelumnya dengan menghitung nilai piksel pada gambar yang nilai setiap piksel didistribusikan menjadi bentuk statistik berupa data histogram. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang, membuat, dan mengimplementasikan sistem keamanan menggunakan deep stream kamera Kinect berbasis IoT. Kedua, memicu alarm yang berada di tempat berbeda dari perubahan nilai histogram menggunakan konsep IoT. Tinjauan pustaka. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang mengintegrasikan deep stream kamera dengan IoT melalui perbandingan nilai kedalaman yang didistribusikan menjadi histogram untuk sistem keamanan. Penelitian terdahulu yang berjudul Sistem Pendeteksian Manusia untuk Keamanan Ruangan menggunakan Viola Jones dan perancangan sistem pendeteksi kehadiran manusia menggunakan sensor Kinect menggunakan alat yang sama yaitu Kinect. Akan tetapi penelitian tersebut tidak menggunakan deep stream kamera. Penggunaan kamera Kinect biasa dapat dipengaruhi cahaya dan benda bersifat glossy. Deskripsi sistem keamanan. Sistem keamanan pada umumnya digunakan untuk mengamankan suatu barang berharga. Sistem keamanan sangat diperlukan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan seperti pencurian. Sistem keamanan yang baik adalah sistem keamanan yang dapat dipantau oleh jarak jauh dan dikendalikan menggunakan perangkat. Next, deep stream kamera. Pemrosesan citra menggunakan deep stream kamera adalah fungsi utama dari Kinect. Kamera inframerah atau infrared atau deep stream kamera memiliki bidang pandang yang sama seperti kamera pada umumnya. Tujuan dari Kinect adalah memainkan video game di dalam batas ruang permainan atau ruang tamu. Jarak tangkap normal kamera kedalaman berkisar 2 kaki atau sekitar 80 cm hingga lebih dari 13 kaki atau sekitar 400 cm. Namun rentang penggunaan yang disarankan adalah 3 atau sekitar 100 hingga 12 kaki atau sekitar 350 cm. Pada gambar 2.2 ini adalah contoh bidang pandang dan jarak pandang kamera Kinect. Next, bab 3, use case dan activity diagram. Use case diagram. Use case diagram adalah permodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case yang dibuat dalam sistem ini ditunjukkan pada gambar 4.1. Di gambar 4.1 ini hanya ada satu pengguna saja, yaitu penjaga atau keamanan atau security. Sesuai dengan hasil analisis, aktor dapat monitoring ruangan dengan syarat yaitu menjalankan sistem terlebih dahulu. Selanjutnya adalah activity diagram.
Activity diagram merupakan alur kerja sistem keamanan yang dibuat activity diagram. Sistem keamanan berbasis IoT menggunakan depth stream kamera ditunjukkan pada gambar 4.2. Seperti ini. Next. Bab 4 yaitu implementasi dan evaluasi. Implementasi. Setelah melalui proses pengembangan tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi dan menguji produk menggunakan skenario pengujian. Skenario pengujian dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menggunakan ruangan lab bahasa 3. Di bawahnya adalah gambar skenario pengujian pada gambar di tabel 4.1. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah dilakukan pengujian, tahap terakhir adalah evaluasi sistem dengan cara menentukan presentase keakuratan sistem yang telah dikembangkan pada proses sebelumnya. Evaluasi sistem dilakukan dengan cara menentukan presentasi keakuratan sistem dari masing-masing skenario pengujian. Tujuan dari menentukan presentasi keakuratan adalah untuk melihat jarak kondisi percayaan paling baik untuk menggunakan sistem ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.